Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Saiful Mansuri, calon guru cendera angkatan 7 Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini kita akan membahas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Oleh sebab itu, mari kita ikuti pemaparan pada video kali ini. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya yang dilakukan guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Upaya tersebut berupa keputusan-keputusan masuk akal atau yang disebut dengan common sense. Aspek apa saja yang perlu diperhatikan pada pembelajaran berdiferensiasi? Aspek-aspek yang perlu diperhatikan pada pembelajaran berdiferensiasi antara lain, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, guru mengetahui dan merespon kebutuhan murid, manajemen kelas yang efektif, lingkungan yang mengundang murid untuk belajar, serta penilaian yang berkelanjutan. Apa saja sih kebutuhan belajar murid yang perlu diketahui? Tomlinson menyampaikan bahwa kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar atau readiness, minat belajar, serta profil belajar. Tomlinson mengatakan bahwa merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Saat mengajar, menyesuaikan tombol dengan tepat untuk berbagai kebutuhan murid akan menyamakan peluang mereka untuk mendapatkan materi, unit kegiatan, dan menghasilkan produk belajar yang tepat di kelas. Apa sih yang dimaksud minat belajar? Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat belajar siswa terkait dengan 2 hal, yaitu minat situasional dan minat individu. Sekarang kita bahas tentang profil belajar. Apa sih yang dimaksud dengan profil belajar? Profil belajar siswa itu terkait dengan 4 aspek. Yang pertama adalah lingkungan belajar, yang kedua adalah budaya, yang ketiga adalah kecerdasan majemuk, dan yang keempat gaya belajar. Lingkungan misalnya suhu, tingkat aktivitas, tingkat kedisiplinan, jumlah cahaya. Sementara budaya antara lain santai, tertutup, pendiam ekspresif, atau personal impersonal. Sementara gaya belajar misalnya visual, auditory, kinestetik. Sedangkan multiple intelligence adalah kecerdasan majemuk. Bagaimana sih caranya mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Nah, sekarang bagaimana sih strategi pembelajaran berdiferensiasi?
Strategi pembelajaran berdiferensiasi itu dapat dilakukan dengan 3 strategi. Di antaranya, yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Yang jelas, diferensiasi yang kita pilih, pertimbangannya adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Bagaimana kaitan antara topik pembelajaran berdiferensiasi dengan topik-topik yang dipelajari sebelumnya? Filosofi KHD dengan pembelajaran berdiferensiasi. Setiap murid memiliki kekuatan kodrat yang berbeda-beda. Tugas guru adalah memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodratnya. Di antaranya adalah kodrat anak, kodrat alam, dan kodrat zaman. Agar tumbuh dan berkembang mencapai keselamatan dan kebahagiaan, maka pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha penyesuaian pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar murid yang sejalan dengan pikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru penggerak mampu mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid-murid. Guru penggerak harus berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Guru penggerak juga diharapkan menjadi coach bagi guru lain dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Menggerakkan komunitas praktisi untuk bersama-sama menerapkan dan merefleksi pembelajaran diferensiasi yang dilakukan. Dalam mewujudkan visi guru penggerak pada murid-muridnya, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen utama, maka guru penggerak dapat menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensiasi konten, proses maupun produk, maupun kombinasi dari ketiganya. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid agar mampu mencapai tujuan pembelajaran, sehingga mencapai visi profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang positif, di mana murid secara aktif mengembangkan diri sesuai potensinya. Keyakinan kelas harus dibangun dan dipedomani oleh seluruh warga kelas. Budaya positif yang terbangun akan mendukung pengembangan potensi anak secara lebih optimal.